Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, mari kita belajar bersama. Ayo. Oke, baik. Hai semua, selamat malam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, atau lebih tepatnya kita akan belajar bersama-sama membahas mengenai apa itu PHP MyAdmin ya. Jadi PHP itu merupakan bahasa script server, juga sebagai alat untuk membuat suatu halaman web. Oke, yang dimana itu dinamis serta interaktif. Untuk PHP ini banyak digunakan karena apa teman-teman? Karena di sini bisa di sini dia itu gratis serta efisien gitu ya, efisien sekali. Baik, sebelum kita membuatnya, terlebih dahulu pastikan di sini kalian membuka Exam Control Panel, kemudian pastikan Apache serta MySQL-nya kalian itu sudah berjalan ya teman-teman. Karena ini sangat berpengaruh saat kita membuat suatu codingan gitu ya. Untuk membuat apa, memanggil localhost-nya, Habis itu kita akan belajar. Baik, di sini kita buka di sini aplikasi Exam. Kalian buka file htdocs. Baik. Kemudian di sini saya telah membuat satu folder baru dengan nama belajar PHP, dimana di dalamnya sini saya juga telah membuat satu folder baru lagi dengan nama part 1. Di sini kita lihat masih kosong ya. Baik, kita buka aja di sini untuk Google. Nah, kalau kalian ingin membuka web kalian atau ingin melihat folder kalian, dengan cara di sini kalian ketik aja localhost. Jadi fungsinya localhost ini adalah untuk memanggil folder kalian, untuk melihat folder kalian. Tadi saya kasih nama belajar PHP. Oke. Nah, lihat di sini masih kosong ya, isinya belum ada. Kemudian kita klik lagi folder yang ada di dalamnya. Nah, di sini juga masih kosong. Jadi begitu ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja kita coba langsung ke contoh ya. Oke, baik, selanjutnya kita buka aplikasi Sublime Text. Selanjutnya teman-teman kita buka di sini folder dulu. Kemudian pada htdocs tadi. Nah, kita buka ini. Baik, kita masukkan aja langsung ini foldernya ke sini, ke aplikasi Sublime Text seperti ini. Baik, kita langsung aja buat new file. Kita simpan dengan nama latihan 1. Oke. Kemudian kita langsung aja di sini kita masukkan kodenya, kita perbesar ya teman-teman. Kita masukkan kodenya. Baik, untuk kodenya di sini bisa ditulis kurung siko, kemudian tanda tanya, PHP, bawahnya kita enter, kemudian kita tulis echo gini, kemudian ini PHP percobaan pertama. Begini ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita titik koma. Kemudian di bawahnya lagi kita akan kasih di sini
tanda tanya, kemudian tanda kurung siku tutup. Seperti ini. Oke, kita save. Kemudian kita coba panggil di sini. Kita refresh saja ya. Oke, kita buka ini. Nih, langsung keluar PHP percobaan pertama. Jadi kita sudah membuat suatu web pertama gitu ya, teman-teman. Baik, sebelumnya kita telah mencoba untuk membuat suatu program web untuk pertama kalinya ya di sini tadi. Untuk selanjutnya, yang perlu kita ketahui tentang file PHP. Untuk file PHP itu sendiri dapat berisi teks, HTML, CSS, JavaScript, dan juga kode PHP. Kemudian untuk PHP, kode PHP ini dijalankan di server. Juga hasilnya dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa seperti ini tadi ya. Baik, untuk file PHP memiliki ekstensi .php. Seperti saat kita membuat ini tadi, nah seperti ini latihan 1.php. Seperti itu. Itu namanya ekstensinya ya teman-teman. Kemudian apa yang dapat dilakukan oleh PHP? Untuk PHP ini dia mengumpulkan suatu data formulir, kemudian dapat membuka, membuat, membaca, menulis, serta menghapus dan juga menutup file di suatu server. Untuk PHP juga dapat menghasilkan konten halaman yang dinamis. PHP dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna, dapat mengenkripsi data, menambah, menghapus, serta mengubah data dalam database. Kemudian dapat mengirim dan menerima cookie. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk PHP, jika kalian menggunakan PHP, kalian tidak terbatas pada keluaran HTML. Kita dapat mengeluarkan gambar, file PDF, dan bahkan file flash. Kita juga dapat mengeluarkan teks apapun seperti XHTML dan XML. Jadi kita enaknya menggunakan PHP yaitu dia berjalan di berbagai platform seperti Windows, Linux, Unix, Mac OS X, dan lain-lain. Seperti yang kita gunakan saat ini kita menggunakan Windows. Jadi kalau kalian mau menginstal aplikasi Exam ini, caranya gampang banget. Tinggal kalian buka di Google, kemudian ketik aja download Exam. Kemudian download aja versi terbarunya ya teman-teman. Habis itu kalian install aja seperti install aplikasi biasa. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, aktifkan Apache-nya. Kemudian membuat folder baru seperti itu. Selanjutnya untuk PHP compatible dengan hampir semua server yang digunakan saat ini, Apache dan lain-lain. Jadi untuk PHP ini dia mendukung berbagai macam database gratis. Dapat kalian unduh dari sumber resmi PHP yaitu www.php.net. PHP mudah dipelajari dan dijalankan secara efisien di sisi server. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai PHP install. Apa saja sih yang kita butuhkan? Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menemukan host web itu kita memerlukan ini dan juga ini. Kemudian install server web di PC Anda sendiri, lalu install PHP dan ini tadi. Baik, selanjutnya kita membuat saja seperti yang di awal ya tadi, .php itu sebagai ekstensinya tadi.
jika kita menggunakan PC, kemudian server kita tidak mendukung, maka yang kita perlukan adalah menginstal server web, install PHP, install database. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu PHP syntax. Jadi, seperti yang kita lakukan di sebelumnya tadi, yaitu dimulai dengan tanda kurung siku seperti ini, kemudian tanda tanya PHP, dan diakhiri atau ditutup dengan tanda tanya dan kurung siku seperti itu. Kemudian ekstensi file default untuk file PHP kita memakai .php. Saya sering mengingatkan kita memakai ekstensi .php. Jadi file PHP biasanya berisi tag HTML dan beberapa kode script PHP. Kemudian untuk di sini kita menggunakan fungsi PHP bawaan atau seperti echo ini untuk menampilkan teks PHP percobaan pertama. Kemudian untuk di sini ini kita untuk pernyataan PHP ya teman-teman selalu diakhiri dengan titik koma seperti ini. Oke. Untuk sensitivitas PHP. Dalam PHP, untuk kata kunci, misal if, else, while, echo, dan lain-lain, kelas, fungsi, dan fungsi-fungsi yang ditetapkan pengguna tidak case sensitif. Jadi, kita coba lagi. Kita buat file baru. Baik, kemudian kita simpan, save as. Di sini htdocs. Kemudian kita buat folder baru dulu di sini. Dua. List latihan 2.php seperti ini. Kita tulis kembali untuk script PHP-nya tadi ya, tanda tanya, kemudian PHP, enter, kita tambahkan BR di sini, kemudian kita kasih tanda titik koma. Selanjutnya ke bawah lagi, kita lakukan gini. Ini hurufnya kapital semua ya. Sorry. Latihan kita kasih pembeda aja di sini. Kita kasih E-nya huruf besar dan juga hanya huruf besar. Sorry.
seperti ini. Kemudian untuk penutupnya seperti biasa, seperti ini, simpan. Kemudian kita coba buka. Localhost. Sorry, kita ini aja. Ini. Nah, di sini ada part 2, latihan 2 PHP seperti ini. Untuk hasilnya tetap sama ya teman-teman. Outputnya tetap sama seperti ini. Karena semua nama variabelnya apakah huruf besar kecil. Seperti itu. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu PHP comment atau komentar PHP. Jadi, untuk komentar di PHP, komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dieksekusi sebagai bagian dari program atau bagian dari codingan kita. Jadi ini itu kayak sebagai pengingat gitu loh teman-teman, sebagai kayak pengingat yang membuat kodenya gitu. Kemudian untuk komentar ini sendiri dapat digunakan untuk yaitu untuk agar supaya orang lain itu memahami tentang kode kita gitu. Kemudian sebagai pengingat diri tentang apa yang telah kita lakukan dalam untuk sebagian besar pemrograman mungkin pernah mengalami kembali ke pekerjaan 1 atau 2 tahun kemudian, kayak sebagai pengingat gitu ya, agar kita nggak lupa tentang codingannya telah kita buat di masa lalu gitu. Kemudian contohnya untuk membuat komentar dalam suatu pemrograman atau suatu codingan. Coba di sini saya akan membuat file baru. New file. Kita jadikan di sini, kemudian htdocs, new folder, part 3, kemudian di sini .php, simpan. Baik, di sini kita ketik aja kodenya seperti biasa. Ini kemudian kemudian kasih slash. Ini merupakan komentar 1 baris. Kemudian dengan menggunakan tanda pagar ini juga komentar 1 baris. Oke, kemudian seperti ini. Nanti hasilnya jangan lupa di save dulu. Kemudian nanti hasilnya adalah ini, coba kita kembali refresh.
Ini part 3-nya, latihan 3. Nah, hasilnya akan kosong. Kenapa teman-teman? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, untuk komentar itu hanya dapat dilihat oleh kita yang membaca atau yang melihat codingan ini tadi. Hanya bisa dibaca di sini, tapi untuk di hasil tidak akan terbaca. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya adalah PHP Variables. Variabel merupakan wadah untuk menyimpan suatu informasi. Jadi, untuk mendeklarasikan atau membuat suatu variabel PHP. Di PHP, variabel dimulai dengan suatu tanda, diikuti dengan nama variabel. Baik, saya akan langsung contohkan aja ya. Kita buka Sublime Text, kita buat file baru, kita save. Sorry. Kita save. Coba kita save di sini aja. Latihan 4. Oke. Kemudian di sini kita tulis seperti biasa PHP, kemudian tanda ini txt sama dengan variabel gitu ya, titik koma, kemudian tanda ini x sama dengan 5, kita pakai 10 aja, kemudian untuk y nya kita pakai 15,90, koma, echo txt titik koma, kemudian echo br. Kemudian kita ketik echo lagi. Ini untuk X-nya. Koma. Kemudian untuk Y-nya. Oke, selanjutnya kita save. Kan seperti ini. Dengan dia barisannya baru ya, karena di sini tadi kita tulis kode ini BR. Oke. Jadi teman-teman, untuk penjelasannya, untuk ini, kode yang ini, menyimpan nilai variabel. Namanya variabel, kata-katanya variabel. Atau bisa kita isi angka, atau kita bisa isi nomor, atau apapun itu ya kata-katanya, atau kalimat. Kemudian untuk variabel yang ini, ini telah menyimpan nilai 10. Kalau yang ini menyimpan nilai 15,90.
Seperti itu ya teman-teman. Baik, untuk materi selanjutnya yang kita akan bahas selanjutnya yaitu PHP Echo and Print Statements. Jadi untuk PHP untuk mendapatkan keluaran yaitu kita bisa menggunakan echo dan print. Seperti yang telah kita coba tadi, kita telah menggunakan keluaran echo. Dalam tutorial ini kita menggunakan echo dan print ya. Jadi untuk kedua keluaran ini kurang lebih sama. Keduanya digunakan untuk mengeluarkan atau menghasilkan output data ke layar. Perbedaannya hanyalah kecil, yaitu echo tidak memiliki nilai pengembalian, sedangkan print dia memiliki nilai pengembalian 1, sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Echo dapat menggunakan beberapa parameter, atau meskipun penggunaan seperti itu jarang terjadi. Kalian bisa baca juga di W3 School untuk lebih lengkapnya ya teman-teman. Sementara untuk print sendiri dapat menggunakan satu argumen. Echo sedikit lebih cepat dari print. Untuk pernyataan echo PHP menggunakan tanda kurung echo atau echo tanda kurung buka tanda kurung tutup. Jadi selanjutnya seperti contoh tadi. Nah, ini atau ini adalah contoh keluaran echo. Ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk print, pernyataan dapat digunakan dengan atau tanpa tanda kurung. Teks tampilan, kalau untuk echo tadi dapat digunakan dengan atau tanpa tanda kurung ya, sama kayak print. Baik, kita contohkan aja langsung. Di sini kita buat new file, langsung aja kita simpan. Kita simpannya di part 3 aja ya. Latihan 5 PHP. Save. Oke. Kemudian langsung aja kita kita ketik seperti ini. Kemudian kita klik aja print karena kita akan belajar menggunakan print. Ini kemudian kita kasih heading, heading 1 aja ya. Kita belajar tuh slash heading 2. Oke. Koma. Kemudian print apa ya? Ayo belajar bersamaku. Kemudian ini PR baris baru. Ini titik koma lagi. Bawahnya print. Kita telah belajar bersama-sama. Kemudian ini. Oke. Kemudian tanda penutupnya. Siap. Save. Kita buka lagi di sini. Kita kembali, kita refresh. Latihan 5. Nih, kita belajar dengan heading 1 ya tadi. Kemudian ayo belajar bersamaku dengan baris baru. Kita telah belajar bersama-sama.
Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan saja berupa materi. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu PHP data types. Untuk jenis data ini yaitu seperti variabel dapat menyimpan data dari berbagai jenis. Dan jenis data yang berbeda dapat melakukan suatu hal yang berbeda menurut W3 School. Kalian bisa langsung lihat ya di sana. Selanjutnya untuk PHP yaitu mendukung tipe data sebagai berikut. Ada bilangan bulat, boolean, objek, dan lain sebagainya. Untuk string PHP, string merupakan urutan karakter seperti tadi mari belajar atau ayo belajar bersamaku. String bisa berupa teks apa saja di dalam tanda kutip. Jadi apa aja yang ada di dalam tanda kutip merupakan string. Bisa tanda kutip tunggal ataupun ganda. Baik, untuk PHP float ini bilangan dengan titik desimal atau bilangan dalam bentuk eksponensial. Jadi seperti 15,6 atau seperti contoh saya tadi 15,90. Nah, ini bisa pakai float. Baik, selanjutnya ada PHP boolean, mewakili dua kemungkinan status, yaitu true atau false, benar atau salah. Kemudian ada lagi PHP array. Ini menyimpan banyak sekali nilai dalam satu variabel tunggal. Jadi contoh berikutnya, ini saya nggak akan kasih contoh. Selanjutnya, objek PHP. Kelas serta objek merupakan dua aspek utama dari pemrograman berorientasi objek. Untuk kelas adalah template untuk objek, dan objek adalah turunan dari kelas. Jadi ketika objek yang individu dibuat, mereka mewarisi semua properti dan perilaku dari kelas. Tetapi setiap objek akan memiliki nilai yang berbeda untuk properti tersebut. Selanjutnya adalah nilai PHP null. Null merupakan tipe data khusus yang hanya dapat memiliki satu nilai, null. Jadi untuk variabel tipe data null merupakan variabel yang tidak memiliki nilai yang diberikan kepadanya. Jadi untuk jika kalian menemukan sebuah variabel dibuat tanpa nilai, itu secara otomatis diberikan nilai null. Null itu yaitu nilainya kosong. Selanjutnya adalah sumber daya PHP. Tipe sumber daya khusus bukanlah tipe data yang sebenarnya, yaitu sebagai referensi ke fungsi dan sumber daya di luar PHP. Untuk materi selanjutnya adalah string PHP atau PHP string. Jadi string ini merupakan urutan karakter yang ada di dalam tanda kutip tadi ya. Lanjut aja. Adalah PHP numbers. Nomor PHP. Jadi ini jika kita menetapkan nilai integer ke variabel, jenis variabel itu secara otomatis akan menjadi integer. Kemudian jika Anda menetapkan string ke variabel yang sama, jenisnya akan berubah menjadi string. Jadi kadang-kadang ini bisa merusak kode. Selanjutnya adalah integer PHP. Bilangan bulat adalah angka tanpa bagian desimal apapun. Jadi bilangan bulat bukanlah bilangan desimal gitu. Untuk contohnya ya, min 1, min 2, 3, 5, 10, 11 itu merupakan bilangan bulat. Sedangkan 5,5, 9,4 itu adalah float.
Perbedaannya seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya adalah PHP Math atau matematika PHP. Untuk PHP memiliki seperangkat fungsi matematika yang memungkinkan kita untuk melakukan tugas matematika pada suatu angka. PHP Pi, ini untuk Pi dalam kurung ya, ini berfungsi mengembalikan nilai Pi. Untuk fungsi PHP Min dan Max, ini digunakan untuk menemukan nilai terendah atau tertinggi dalam daftar argumen. Ada contohnya di W3 School, kalian bisa langsung buka. Selanjutnya fungsi PHP Abs. Ini mengembalikan fungsi absolut nilai positif dari suatu nomor. Untuk fungsi PHP SQRT, ini mengembalikan fungsi akar kuadrat. Untuk PHP Round, ini berfungsi putaran angka floating point ke integer yang terdekat ya. Selanjutnya angka acak atau range, ini menghasilkan nomor acak. Jadi seperti itu dulu yang dapat saya jelaskan di pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Terima kasih atas waktu luang kalian. Jangan lupa untuk like di bawah ini, komen di bawah ini, dan juga subscribe di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.